Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau mendengar sebuah wasiat misterius dari Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW, tentang sebuah negeri jauh di timur yang kelak akan menjadi cahaya peradaban Islam di akhir zaman? Dalam literatur klasik, para ulama menyebutkan bahwa Ali pernah berkata, akan muncul dari arah timur sebuah negeri yang penuh dengan rahmat. Mereka berwajah lembut, berhati halus, dan di tangan merekalah cahaya Islam kembali bersinar. Kalimat ini, meski masih menjadi perdebatan panjang di kalangan sejarawan dan ulama, telah menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah yang dimaksud dengan negeri di timur itu adalah Nusantara Indonesia? Sejarah membuktikan, dari tanah Nusantara inilah Islam tumbuh dengan damai. Para ulama dan wali menyebarkan dakwah tanpa peperangan besar, melainkan dengan kelembutan hati. Dan hari ini, di abad ke-21, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, mengapa tahun 2026 sering disebut-sebut sebagai tahun penting yang akan membuktikan ramalan ini? Apakah benar akan ada peristiwa besar yang membuat Indonesia tampil ke panggung dunia? Pertanyaan ini tidak hanya menarik bagi umat Islam, tapi juga bagi sejarawan, peneliti, dan bahkan para pengamat politik internasional. Karena saat kita menoleh ke masa lalu, ucapan Ali bin Abi Thalib bukanlah sekadar ramalan kosong. Ia adalah petunjuk, sebuah cahaya dari generasi sahabat Rasulullah yang memiliki kedalaman ilmu luar biasa. Maka, mari kita bersama-sama menelusuri bagaimana jejak sejarah ucapan Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur. Mengapa banyak ulama mengaitkannya dengan Indonesia? Apa yang akan terjadi di tahun 2026 sehingga ramalan ini dianggap akan terbukti? Dan bagaimana seharusnya umat Islam Indonesia menyikapi hal ini? Apakah sebagai kebanggaan semata atau sebagai panggilan besar untuk menunaikan amanah peradaban? Kisah ini bukan sekadar tentang sejarah, bukan hanya tentang ramalan, tapi juga tentang kesadaran kita sebagai umat bahwa di balik nasib suatu bangsa ada tanda-tanda ilahi yang telah disampaikan sejak berabad-abad lalu. Maka, mari kita mulai perjalanan ini dari titik awal. Siapa Ali bin Abi Thalib? Apa kedudukannya dalam Islam? Dan mengapa ucapannya tentang negeri jauh begitu dihormati hingga hari ini? Siapakah sebenarnya Ali bin Abi Thalib sehingga setiap kata dan ucapannya begitu diperhatikan hingga hari ini? Ali bukan sekadar sahabat biasa. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, menantu Rasulullah, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, panglima perang yang gagah berani, sekaligus salah satu khalifah utama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Ilmunya luas, keberaniannya agung, dan ucapannya penuh hikmah. Rasulullah sendiri pernah bersabda tentangnya, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Dari pintu itulah banyak riwayat, wasiat, bahkan ucapan penuh isyarat lahir, termasuk tentang sebuah negeri jauh di timur. Dalam beberapa kitab tarikh sejarah Islam, disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa di akhir zaman akan muncul cahaya dari arah timur. Ada riwayat yang menyebutkan kalimat seperti, akan ada bangsa di timur yang berwajah lembut dan berhati halus. Mereka menegakkan kebenaran dan menolong agama Allah. Dari merekalah Islam bersinar kembali. Riwayat ini memang tidak semua ulama sepakat menafsirkannya. Namun, banyak cendekiawan Muslim Nusantara dan Timur Tengah yang menaruh perhatian. Mengapa? Karena jika kita melihat peta dunia, Nusantara Indonesia berada tepat di timur Jazirah Arab. Lebih menarik lagi, ciri-ciri yang disebutkan Ali tampak melekat pada bangsa Indonesia. Berwajah lembut, ciri khas bangsa Nusantara yang dikenal ramah dan penuh senyum. Berhati halus, cara penyebaran Islam di Nusantara berlangsung damai tanpa penaklukan besar.
menegakkan agama Allah, Indonesia kini menjadi pusat umat muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa muslim. Apakah kebetulan semua ini sesuai, ataukah memang inilah rahasia yang tersimpan sejak ribuan tahun lalu? Beberapa ulama tafsir akhir zaman juga mengaitkan ucapan Ali bin Abi Thalib dengan pergeseran pusat dunia Islam. Jika di masa lalu pusat Islam berada di Madinah, Damaskus, Baghdad dan Istanbul, maka di akhir zaman pusat itu akan bergeser ke timur. Dan yang dimaksud timur bukan hanya sekadar arah geografis, tapi juga pusat kekuatan spiritual, politik, dan peradaban. Kini kita melihat negara-negara Timur Tengah dilanda konflik yang tak kunjung usai. Dunia Barat mengalami krisis moral dan spiritual. Sementara itu, Indonesia tumbuh menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan secara politik, ekonomi, dan agama. Maka, wajar jika banyak yang mulai percaya. Ramalan Ali bin Abi Thalib perlahan mulai nyata. Tapi mengapa tahun 2026 dianggap sebagai titik penting? Sebagian penafsir modern menyebut ada siklus sejarah dan perhitungan tertentu yang mengarah ke tahun itu, mulai dari fenomena geopolitik, kebangkitan ekonomi Asia, hingga tanda-tanda alam yang dianggap sejalan dengan isyarat dari para ulama terdahulu. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap sekadar kebetulan, tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah takdir yang sudah digariskan. Dan jika benar ramalan itu akan terbukti di tahun 2026, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negeri besar dalam jumlah penduduk, tapi juga pemimpin peradaban Islam dunia. Saudaraku, bila kita berbicara tentang ramalan Ali bin Abi Thalib mengenai negeri timur, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia, bukan hanya karena jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di dunia, tetapi juga karena karakter dan perjalanan sejarah bangsa ini yang begitu unik dibandingkan negeri-negeri lain. Di banyak wilayah dunia, penyebaran Islam seringkali bersinggungan dengan peperangan atau penaklukan. Namun, di Nusantara, kisahnya berbeda. Islam hadir melalui para pedagang, ulama dan wali dengan kelembutan hati dan dakwah yang penuh kasih sayang. Wali Songo, misalnya, tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga melalui budaya, kesenian, dan kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat Islam begitu cepat diterima tanpa paksaan. Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 230 juta jiwa muslim. Dari jumlah itu, lahirlah ribuan ulama, pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan gerakan dakwah yang terus berkembang. Indonesia tidak hanya menyimpan jumlah, tetapi juga kualitas. Banyak ulama Indonesia yang karyanya sampai ke Timur Tengah. Banyak pula tokoh dunia yang mengakui bahwa Islam di Indonesia adalah contoh Islam yang damai, penuh toleransi, namun tetap berpegang teguh pada syariat. Bahkan, di banyak forum internasional, Indonesia sering dipuji sebagai contoh Islam moderat yang bisa menjadi solusi di tengah krisis dunia Islam yang dilanda perpecahan. Jika kita perhatikan kondisi global hari ini, maka jelas bahwa dunia sedang mengalami pergeseran kekuatan. Timur Tengah masih dirundung konflik dan perebutan pengaruh. Barat menghadapi krisis moral, keluarga, dan spiritual. Negara-negara adidaya mengalami gejolak ekonomi dan politik yang tak pasti. Di saat yang sama, Indonesia terus tumbuh sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, bahkan termasuk salah satu dari 20 ekonomi terbesar dunia. Banyak analis menyebut bahwa tahun 2026 adalah titik balik penting bagi peta ekonomi dan politik global. Saat itu, Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia, menggeser beberapa negara barat. Bukankah ini menarik? Jika benar, maka ucapan Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur yang akan menegakkan agama Allah bisa jadi bukan sekadar simbol, tapi nyata dalam bentuk kekuatan global. Namun, saudaraku,
semua ini bukan sekadar kebanggaan. Justru di balik itu, ada amanah besar. Jika Indonesia benar-benar menjadi pusat peradaban Islam dunia, maka umat Muslim di negeri ini harus siap. Siap dengan iman, ilmu, dan akhlak. Karena tanpa itu, kebesaran hanya akan menjadi bencana. Ramalan Ali bin Abi Thalib bukanlah untuk membuat kita berbangga diri, tetapi untuk membangunkan kita dari tidur panjang, bahwa ada tanggung jawab besar yang menanti di hadapan kita. Tahun 2026 hanyalah penanda. Yang lebih penting adalah apakah umat Islam Indonesia siap menunaikan peran besar itu. Saudaraku, pertanyaan besar yang menggelitik hati banyak orang adalah mengapa tahun 2026 disebut-sebut sebagai tahun ketika ramalan Ali bin Abi Thalib tentang Indonesia akan terbukti. Apakah ini sekadar spekulasi politik dan ekonomi? Atau memang ada tanda-tanda besar yang menunjukkan kebenarannya? 1. Perhitungan sejarah dan siklus zaman. Dalam catatan sejarah, peradaban manusia seringkali mengalami siklus kebangkitan dan kejatuhan setiap beberapa ratus tahun. Para sejarawan menyebutnya sebagai siklus peradaban. Islam lahir di abad ke-7 dan mencapai puncak keemasannya di abad ke-10 hingga 14. Setelah itu, pusat kejayaan bergeser ke Turki Utsmani hingga awal abad ke-20. Lalu dunia Islam seperti kehilangan arah, tercerai-berai dalam konflik, kolonialisme, dan krisis identitas. Kini, lebih dari 100 tahun sejak runtuhnya Khilafah Utsmani 1924, banyak ulama meyakini bahwa akan ada kebangkitan baru Islam di timur. Jika dihitung secara siklus, titik balik itu bertepatan dengan dekade 2020-an. Maka, tahun 2026 dianggap sebagai momentum puncak kebangkitan itu. Kedua, fenomena geopolitik. Dari sisi politik dunia, 2026 diprediksi sebagai tahun yang menentukan. Banyak laporan internasional menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengalami krisis politik dalam negeri yang besar. Eropa akan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Timur Tengah masih terjebak dalam konflik berkepanjangan. Di saat yang sama, Asia justru tumbuh pesat. China, India, dan termasuk Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia diprediksi oleh beberapa lembaga riset internasional akan masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada dekade 2026 sampai 2030. Bayangkan, sebuah negeri muslim dengan penduduk mayoritas Islam menjadi salah satu kekuatan global yang menentukan arah dunia. Ketiga, isyarat spiritual dan tafsir ulama. Selain faktor sejarah dan politik, ada pula pandangan dari sisi spiritual. Beberapa ulama akhir zaman menghubungkan ucapan Ali bin Abi Thalib dengan tafsir simbolik. Negeri timur, wilayah jauh dari Hijaz yang tetap teguh dalam Islam. Wajah lembut dan hati halus, karakter bangsa yang sabar, ramah, dan mencintai kedamaian. Menolong agama Allah, bangsa yang akan menjadi benteng Islam di saat dunia dilanda fitnah besar. Jika kita cermati, semua ciri ini semakin jelas tertuju pada Indonesia. Keempat, peristiwa besar yang ditunggu. Beberapa tanda zaman yang kerap dikaitkan dengan 2026 antara lain ramalan tentang perubahan tatanan, dunia New World Order yang akan goyah, pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur, munculnya pemimpin baru di dunia Islam yang membawa arah perubahan. Bagi sebagian orang, hal ini hanyalah analisa, namun bagi sebagian lain, ini adalah tanda kebangkitan yang sudah diramalkan sejak lama. Kelima, tanggung jawab Indonesia. Namun sekali lagi, saudaraku, ramalan ini bukan berarti bahwa 2026 otomatis akan membuat Indonesia jaya tanpa usaha. Justru ramalan itu